Semoga fokus kita ke depan juga memberikan perhatian bagi mereka yang bekerja sebagai buruh di sektor informal yang tidak memiliki jaminan apapun untuk kehidupannya. Semoga negara secara bersama-sama memberikan perhatian pada mereka. Bagi kaum buruh yang bekerja di sektor formal, semoga industri di Indonesia semakin tumbuh, investasinya semakin baik, dan kesejahteraan buruhnya juga semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Hari ini adalah Hari Buruh, tepatnya tanggal 1 Mei, diperingati sebagai Hari Buruh. Nah, dalam rangka memperingati Hari Buruh ini, Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat itu mengucapkan selamat atas Hari Buruh Nasional. Buat para pekerja atau buruh di seluruh Indonesia, hari ini kita sama-sama merayakan peringatan Hari Buruh. Tentunya buruh bukan hanya orang yang bekerja di sektor industri formal, tetapi juga ART, kuli macul, tukang tembok, semua orang yang bekerja memiliki majikan, itu namanya buruh. Di antara rangkaian itu ada yang dibayarnya bulanan, mendapat asuransi hari tua, asuransi kesehatan atau jam sostek. Ada juga yang bayarnya harian, mingguan, dan tidak mendapat perlindungan. Semoga fokus kita ke depan juga memberikan perhatian bagi mereka yang bekerja sebagai buruh di sektor informal yang tidak memiliki jaminan apapun untuk kehidupannya. Kalau tangannya patah menjadi tanggung jawab sendiri, kalau kakinya terluka menjadi tanggung jawab sendiri, kalau jatuh dan mengalami kecelakaan kerja menjadi tanggung jawabnya sendiri. Dan semoga negara secara bersama-sama memberikan perhatian pada mereka. Bagi kaum buruh yang bekerja di sektor formal, semoga industri di Indonesia semakin tumbuh, investasinya semakin baik, dan kesejahteraan buruhnya juga semakin meningkat. Selamat Hari Buruh untuk semuanya. Semoga kita bisa merayakan dengan riang gembira. Semoga para buruh yang hari ini diberhentikan atau dirumahkan dari tempat kerjanya segera mendapat pekerjaan yang baru. Salam untuk semuanya, sehat, bahagia selalu. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan Hari Buruh ini. Yang pertama, beliau jelaskan bahwa yang disebut dengan buruh itu adalah setiap orang yang memiliki majikan. Oleh karenanya buruh pun terbagi dua. Ada buruh yang memang mereka mendapatkan jaminan yang luar biasa, gaji yang cukup, bahkan sampai tunjangan pensiun pun mereka mendapatkan. Tetapi ada juga buruh yang mereka hanya digaji harian, mingguan, yang mereka bahkan kalaupun seandainya ada kecelakaan kerja yang menanggungnya diri sendiri. Dan kepada buruh-buruh yang seperti ini, maka negara harus turun tangan menanggulangi dan ikut kemudian ikut menjamin agar para buruh ini kemudian mendapatkan haknya yang layak sebagai warga negara Indonesia. Nah, begitupun Kang Deddy Mulyadi mengucapkan kepada para buruh yang sudah mendapatkan haknya yang luar biasa, mendapatkan jaminan yang luar biasa, mendapatkan gaji yang luar biasa, mendapatkan yang sudah mendapatkan kesejahteraan dari pekerjaan buruhnya, maka Kang Deddy Mulyadi tentu memotivasi mereka untuk kemudian lebih meningkatkan lagi kualitas dan juga meningkatkan lagi kinerjanya, sehingga kemudian akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi perusahaan yang dia bekerja maupun bagi pihak dirinya dan keluarganya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai sambutan untuk memperingati Hari Buruh Nasional tanggal 1 Mei 2025. Ada hal yang menarik sesungguhnya yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah bahwa memang permasalahan buruh di negeri ini masih belum terselesaikan dengan baik. Masih ada ketimpangan antara penghasilan buruh yang sudah
mereka mendapatkan jaminan dan kesejahteraan dengan buruh-buruh yang mereka memang belum mendapatkan jaminan dan kesejahteraan. Buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang bentuknya PT ataupun setingkat sepadan dengan PT itu, mungkin mereka mendapatkan jaminannya, mendapatkan jaminan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan buruh-buruh yang bekerja masih di perusahaan-perusahaan keluarga atau bahkan hanya di bidang UMKM. Nah, inilah yang kemudian harus pemerintah turun tangan. Jangan sampai terjadi ketimpangan yang terlalu jaraknya lebar sehingga akan memicu kecemburuan sosial. Maka negara harus turun tangan, negara harus ikut campur di dalamnya kemudian agar tercipta harmonisasi, dinamisasi yang baik di antara buruh-buruh yang ada. Karena kita paham bahwa buruh sekarang ini, ketika buruh-buruh itu memang sudah bekerja di perusahaan yang sudah perusahaan itu memiliki legalitas, maka jaminan yang didapatkan oleh para buruh ini lebih baik dibandingkan para buruh yang bekerja hanya sekedar pembantu rumah tangga atau bekerja di warung-warung makan. Itu sangat jauh kesejahteraan dan penghasilan yang didapatkan oleh para buruh tersebut. Maka untuk itu negara harus hadir di dalamnya agar kemudian para buruh ini, terutama buruh-buruh yang belum mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan hasil yang seperti para buruh yang sudah mendapatkan jaminan kesejahteraan yang lebih baik, maka negara harus hadir di situ. Nah, tugas diantaranya adalah tugas Bapak Gubernur untuk kemudian membuat satu strategi, suatu pola yang mudah-mudahan ke depannya itu UMR bukan lagi hanya milik mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan PT, tetapi UMR itu pun bisa kemudian bisa jadi tolak ukur bagi para buruh-buruh yang bekerja di luar perusahaan-perusahaan yang berbentuk PT. Apakah itu rumah makan atau apakah itu sebagai pembantu rumah tangga, maka setidaknya ada takaran ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kemudian agar buruh-buruh itu mendapatkan haknya yang sepadan dengan apa yang dikerjakannya. Nah, mudah-mudahan kita berharap sangat kepada Bapak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bahwa bisa menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.